tahun 1919 kan jelas pernah ada itu ya. Jadi Abu Jandal itu dalam hal ini Bapak Panglima gitulah katakanlah, yang bertugas di Umaro ya, di Turki ya, di negara Turki. Jadi tugasnya Jundun gitu, dalam hal ini Jundun itu tentara ya, Jundun tentara, cuman jabatanan Abu Jandal gitu. Kalau dalam kisah sahabat itu ada kalimat Abu Jandal ya. Dalam perubahan kurun zaman ada bahasa-bahasa yang digunakan pergantiannya. Nah, itu kan zamannya katakanlah dari kurun zamannya sahabat, kemudian ke zaman tabi'in ya, itu Salahuddin Al-Ayyub, nama-nama besar dan indah ya, yang menguasai strategi, teknik ya, diplomasi yang baik gitu kan. Di Indonesia juga banyak nama-nama indah yang ahli diplomasi ya. Sentot Ali Basa di daerah Bengkulu ya, yang dengan taktik diplomasinya memang orang diplomatik ya, dapat merebut benteng Milbrook dengan cara diplomasinya gitu. Kemudian ada lagi Pangeran Ponorogo ya, dengan Sentot di situ, Sentot Perwira Negara ya, yang ahli diplomasinya dari bidang diplomatik lah gitu ya. Dapat membuat strategi-strategi cara berperang dengan kuda ya. Kalau dalam bahasa Jundun atau tentara itu disebutnya cavalry ya, pasukan berkuda gitu. Di dalam ulama ada nama kalimat Abu Jandal, Jundunnya adalah laskar ya, jadi translate-nya adalah laskar. Sebenarnya sama, hanya penugasan penempatannya dan kemudian juga penjelasannya itu yang serupa tapi tak sama. Ketika laskar dia biasanya berkutat dalam akidah ya, artinya dengan penempatan urusan-urusan berbagai macam urusan. Sementara Jundun dalam hal ini adalah Umaro, dalam penugasan dan jabatan diposisikan di Umaro itu bisa tata negara atau tatanan dalam pemerintah gitu. Ini kerjasama yang sebenarnya harus solid sekali gitu. Kenapa harus solid? Karena memang tidak bisa dipisahkan arkan barat wabilat ini ya. Jadi rukun-rukun atau tiang-tiang negeri-negeri atau provinsi atau persamaannya di dalam negara ini gitu, tidak bisa dipisahkan. Selain juga seiring sejaman juga menguasai teknik-teknik berstrategi dan juga menggunakan media-media alat-alat perang, dalam hal ini seperti ketapel, jembatan yang bisa dibuka bongkar pasang ya, kemudian ada parit juga. Selain keahlian dalam menguasai bidang diplomasi dan diplomatik, juga menguasai bagaimana kestabilan dari mental ya, dalam hal ini anggota-anggotanya. Kemudian juga menguasai beberapa disiplin pengetahuan ya. Selain juga di event atau oven yang berapa kali kita kupas ya, atau dijelaskan gitu secara mendetail, supaya nanti tongkat-tongkat tersebut lebih mudah diterima. Bukan berarti siapa cepat dia dapat, enggak juga siapa cepat dia menang, enggak juga. Ini kan kemenangan untuk generasi ya. Jadi hanya lebih mudah saja ketika tongkat itu diberikan, tongkat estafet perumpamaan ya, ketika sudah diberikan lebih mudah lagi, terutama di 2024 nanti gitu. Terus kemudian selain itu ya menguasai perubahan-perubahan dari pembaharuan itu sendiri. Juga ya kalau masalah ketaatan nanti kan itu kan terus secara teori, secara nasihat itu kan ada nama kita dan Umaro kita juga, Umaro kita di berbagai provinsi itu kerjasama nanti. Terus sangat dominan lah, sangat dominan. Karena istilah kalau dalam itu kan tes gitu ya, istilahnya uji gitu kan. Uji dulu gimana sih gitu. Ya memang suatu negara ini kan mayoritasnya beragama gitu. Kenapa kita tidak bisa lepaskan dari katakan kalimat akidah ya, tidak bisa dilepaskan sama sekali. Jadi prinsip-prinsipnya adalah dapat menguasai peralihan, perubahan, juga pembaharuan, menguasai area-area, karena ada istilah perumpamaan medan laga ya, artinya area gitu, area wilayah gitu yang kita dapat kuasai gitu. Medan peperangan kan itu, area-area peperangan gitu. Nah, kalaupun hanya tahap-tahap latihan tadi kan, akan tetapi lebih mempermudah untuk para pemuda-pemuda kita atau pemudi-pemudi kita, remaja putra-putri ini menerima tongkat estafetnya di ini. Dan itu Anda dibuktikan itu ketika zaman jenderal
panglima Abu Jandalnya Indonesia ini ya itu juga ulama dalam ini pengajar agama, juga mengabdi di pemerintah sebagai Abu Jandal tentara, jadi bapak panglima gitu ya. Namanya Sudirman, biasa dipanggil Pak Dirman gitu atau Jenderal Sudirman gitu. Beliau ini menguasai laskar, basic awalnya adalah laskar ya. Kemudian beliau menempuh pendidikan militer Jepang di Bogor, kemudian juga mengabdi di Umaro atau di pemerintah sebagai panglima ya. Jadi pernah dilakukan oleh beliau ya, termasuk singa juga itu rajanya lah, kebetulan pada satu bagian rimba ya, perangan di mana-mana. Membuktikan beliau bisa menjabat dua sekaligus. Abu Jandal Jundun dalam bentuk ulama adalah katakanlah di sini laskar, panglima laskar gitu. Dinnya agama ya maksudnya. Dan dalam bentuk Umar beliau Abu Jandal dalam bentuk Jundun, dalam hati ini tentara gitu. Dan itu pernah dipraktikkan dari zaman sahabat yang tadi disebutkan 4 terbaik di antara 124.000 sahabat tadi, dan menguasai bidang ahli-ahli serta ketaatan. Nah gitulah ya, siapa tahu aja ke depan harinya tongkat-tongkat itu akan lebih mudah gitu ya pada beliau-beliau, khususnya untuk singa-singa ini, dan terutama juga untuk Umaro ya dalam pergantiannya gitu. Kita membutuhkan sekali untuk 2024 ini gitu, baik dalam strata lingkungan sampai ke tingkat-tingkat pusat. Begitu juga Umaro, dari strata kelurahan sampai juga ke tingkat pusat gitu. Adapun lebih kurangnya ataupun ucapan perilaku yang saya unggah sering di YouTube, kalaupun agak salah ya, intinya lah sama-sama manusia sering melakukan, dan tidak intinya ketika itu memang ada kesalahpahaman ya nanti kan bisa ada klarifikasi atau ralat atau koreksi. Untuk lebih jelasnya saya minta maaf. Alhamdulillah, syukur nikmat wa nikmatillah bi barakatihim nadina husna wa tarakatihim walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.